dalam kehidupan sehari-hari kita sering melihat nih, entah di rumah makan ya atau di pintu masuk ya atau di ruang tamu. Kadang-kadang kita suka melihat ada tulisan-tulisan yang dia huruf-hurufnya seperti huruf-huruf kaligrafi ya, huruf-hurufan Arab gitu ya. Bahkan ada di kadang suka dipakai rompi dan segala macam. Nah, kali ini saya akan menerangkan bentuk-bentuk tulisan yang seperti huruf-huruf Arab itu atau seperti kayak kaligrafi, namun itu adalah bentuk-bentuk dari sihir atau mantra-mantra. Ada sihir mufrad atau sihir tunggal, yakni sihir yang menggunakan benda sihir yang hanya tulisannya huruf saja atau angka saja atau simbol saja. Sebagai contoh misalnya gini, kita pernah naik lift ya, lift di salah satu kantor atau di salah satu apartemen. Coba cari ya, dia ada angka yang tidak ada angka lantai 13, pasti 12A. Nah, ini dia mengakui bahwa angka 13 itu angka sial, jadi mereka pakai angka 12A gitu loh. Langsung angkanya 14 gitu ya. Nah, sihir yang seperti misalnya angka 9 yang disebutnya angka hoki atau angka 7 ya, juga disebut juga angka yang hoki gitu ya. Ini termasuk bentuk sihir mufrad atau tunggal ya, atau ada huruf yang kelihatan kayak huruf mim ya, huruf mim gitu ya. Jadi orang mengatakan ketika dia dikasih satu tulisan itu yang untuk dia pakai atau disimpan di dompet, seakan-akan itu tulisan dari Arab, padahal bukan. Itu bentuk sihir. Ya, kita harus tahu tuh bahwa dengan kita memegangnya atau menyimpannya, maka itu bagian dari bentuk niat sihir. Ya, niatnya adalah untuk sihir. Lalu sihir muzawwaj ya, atau sihir ganda. Sihir yang menggunakan benda sihir, huruf dan angka. Nah, jadi ada bendanya nih. Bendanya misalnya dengan menggunakan bendanya seperti keris ya, atau bendanya seperti kayak isiman gitu ya, yang dijahit kemudian ada hurufnya, ada simbolnya ya. Itu banyak tuh ya, paranormal ataupun orang-orang yang mengaku punya kepintaran, dia ngasihnya bentuknya seperti itu. Ada huruf ya, hurufnya kayak huruf-huruf Arab gitu, atau simbol-simbolnya ada yang simbolnya mata gitu ya. Itu termasuk bentuk sihir ya. Hati-hati kalau kita memakainya ya, ataupun kita menyimpannya, maka itu bentuk dari niat seseorang untuk menyihir ya. Lalu sihir yang murakaf ya, atau sihir gabungan. Jadi gabungan dari sihir yang tunggal dan sihir yang ganda tadi, yaitu sihir murakaf ya. Dia ada benda sihirnya yang pakai tulisan Arab gitu ya, ada angka-angkanya dan ada simbol sekaligus. Biasanya ini suka dipakai sama orang-orang yang kalau kita lihat ya, kalau kita meruqyah, ada yang orang ingin kekebalan ya, dia pakai rompi ya, atau misalnya dia pakai sabuk yang kalau dibuka, kita buka itu ada huruf, ada tulisan, ada angka yang mirip-mirip hurufnya kayak huruf-huruf Arab itu. Padahal itu semua menggunakan sihir. Nah, maka kita buanglah semua ya. Kita buanglah semua seperti itu, karena kelak apa yang kita pakai itu, apa yang kita niatkan itu, maka nanti jin akan menguasai diri kita sehingga kita malas ibadah, malas berbuat baik ya, malas lagi untuk hal-hal yang tujuannya untuk amal soleh. Bahkan dia akan kecenderungannya jadi mudah emosi ya, mudah jadi sombong dan segala macamnya. Karena sifat-sifat setan itu akan muncul dengan keberadaan
benda-benda sihir yang dipakai. Maka jauhkanlah segala kemusyrikan. Meskipun kelihatannya huruf Arab, tapi ketahuilah bahwa itu adalah bentuk atau sarana sihir yang digunakan, ya. Karena ketika digunakan maka jin dari manapun akan masuk, ya, seperti magnet, ya. Dan kita ketahui dalam surat Al-Jin bahwa jin itu tidak semata-mata membantu manusia itu untuk kebaikan. Jin itu atau setan itu akan mengajak sebanyak-banyak manusia untuk masuk ke dalam neraka jahanam. Mudah-mudahan kita terhindar dari semua dan kita berlindung saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin kita bernasib mujur, perbaiki ibadah kita, lalu kemudian banyak berdoa, banyak bersedekah, dan insya Allah itu akan jauh manfaatnya dan mendapatkan keridhaan Allah yang luar biasa, sehingga kita terhindar dari kemusyrikan. Silakan semua yang menggunakan atribut ataupun menggunakan wafak ataupun isim ataupun apa yang namanya jimat, buang, bakar. Ya, kalau Anda nasibnya sekarang belum mujur, perbaiki, mumpung masih ada umur, mumpung masih ada nyawa dalam diri kita, kembali ke jalan Allah, bertobatlah. Semoga kita semua apa yang dilakukan kehilafan itu Allah ampuni dan kembali ke dalam ajaran Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.